Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Arya Wibowo dengan nomor NIM 0479728885. Di sini saya akan menjalankan tugas dari praktik peradilan perdata, di mana saya akan membagi tugas ini menjadi dua sesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan alur persidangan perdata secara umum, dan yang kedua, saya akan membacakan salah satu tugas yang saya buat, yaitu kesimpulan dari penggugat. Nah, di sini saya akan berperan sebagai kuasa hukum dari Tuan Andi, yang mana penggugat sebagai pihak penggugat kepada Bapak Budi. Kita masuk ke alur persidangan. Alur persidangan dimulai dengan tahap mediasi. Di sini hakim majelis akan meminta kepada pihak penggugat dan tergugat untuk saling bermediasi, di mana kalau misalkan dicapai sebuah kesepakatan, maka akan dibuat suatu akta perdamaian. Namun di kasus ini mediasi tidak tercapai, maka dilanjut dengan pembacaan surat gugatan. Nah, setelah semua gugatan dibacakan, maka pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan atas surat gugatan tersebut. Setelah surat tanggapan dibacakan juga, maka saya sebagai kuasa hukum penggugat wajib menyampaikan replik atas jawaban gugatan tersebut. Nah, setelah itu pihak tergugat juga harus membacakan duplik atau tanggapan dari replik saya. Kalau setelah pembacaan gugatan replik-duplik sudah selesai, kita masuk ke tahap pembuktian. Di sini, saya, penggugat dan tergugat, wajib memberikan bukti-bukti yang telah disampaikan, yang telah dikumpulkan. Setelah itu, barulah dipanggil para saksi-saksi untuk menambah materi di persidangan ini. Setelah bukti-bukti disampaikan, saksi-saksi diperiksa, maka akan lanjut ke pembacaan kesimpulan. Pertama dari saya penggugat, lalu yang tergugatnya. Setelah pembacaan kesimpulan, maka hakim akan melanjutkan ke tahap putusan. Di sini hakim akan memutuskan apakah gugatan saya diterima atau tidak, yang mewakili Tuan Budi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan salah satu tugas yang saya buat, yaitu surat kesimpulan sebagai kuasa hukum Bapak Andi sebagai pihak kesimpulan. Dalam perkara nomor 001-G-2023 Pengadilan Negeri Cibinong antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Krisna Arya Wibowo, SH, advokat pada Kantor Hukum Krisna dan Rekan, bertindak untuk atas nama Tuan Andi. Kami, Majelis Hakim terhormat, setelah mengikuti seluruh rangkaian persidangan, izinkan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Mengenai fakta hukum, bahwa benar terjadi penjanjian jual beli pada 15 Januari 2023 sebanyak seharga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa tergugat baru membayar uang muka 300 juta rupiah dan wajib melunasi sisa 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan, yang mana jatuh tempo April 2023. 3. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, tergugat tidak melunasi kewajibannya, meskipun sudah kami somasi 2 kali. Tanggapan atas dalil tergugat. Tergugat berdalih mengalami kendala sistem bank dan menyebutnya sebagai force majeure. Kami menolak tegas dalil tersebut. Berdasarkan jurisprudensi, hambatan administratif pencairan kredit adalah risiko debitur pribadi, bukan bencana alam atau keadaan maksa yang menghapus kewajiban bayar. Selain itu, dalil adanya kesepakatan lisan sepanjang perpanjangan waktu yang disampaikan saksi Hana Tojo tidak dapat membatalkan perjanjian tertulis yang sah. C. Kesimpulan dan permohonan. Karena tergugat tidak membayar setelah jatuh tempo dan somasi, maka unsur wan prestasi pasal 1243 KUHP Perdata telah terpenuhi secara sempurna. Maka kami mohon majelis memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan seketika. Bogor, 19 September 2023,
Hormat kami, kuasa hukum gugat Krishna Arya Wibowo. Oke, sekian video monolog untuk kasus peradilan perdata bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.